Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mutono yang kita hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Mutono yang kita hormati, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi dari calon guru penggerak di SD Negeri 1 Mutono ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Fatimah Hayu beserta Ibu Ariati Dwi Purnoningsih di sini akan kita sama-sama berdiskusi, akan berbagi praktik baik atau yang dikenal dengan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan sebelumnya, untuk membuka acara pada pagi hari ini, siang hari ini ya, kita buka dengan membaca umum kita bersama. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara siang ini bisa membawa manfaat bagi kita dan bisa menambah ilmu bagi kita. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mutono kepada Bapak Judit SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ariati dan Bu Khotmi selaku CGP yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mutono yang saya banggakan dan saya hormati pula, marilah yang pertama saya hantarkan untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam acara diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa sangat bahagia karena berada di ruang ini di tengah-tengah para pendidik yang hebat, bersemangat dan luar biasa. Kegiatan diseminasi ini terkait dengan materi budaya positif merupakan kegiatan yang luar biasa dan saya harapkan nanti bisa diikuti dengan seksama, dengan baik sebagai upaya bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, terutama menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya kepada Bu Ariati dan Bu Khotmi, silakan untuk melakukan aktivitas. Semoga aktivitas kita hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Judin. Untuk selanjutnya nanti penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aryati Tribunonise. Kemudian untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Aryati, dan dari saya selaku moderator, apabila saya mengatakan sampai di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Aryati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Coba kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bisa menjawab pagi, pagi, pagi. Ciptakan lingkungan yang aman menuju budaya positif. Yes, Atau ya? Coba dilakukan. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Ciptakan lingkungan yang aman menuju budaya positif. Yes. Wah, luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Meskipun hari semakin siang, tetapi semangat Bapak Ibu semakin membara. Ya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mentorno, Pak Judin, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Mentorno yang hebat, semangat dan luar biasa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melakukan kegiatan diseminasi atau penyebaran mengenai modul yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Nanti sifatnya di sini kita saling berkolaborasi, bekerja sama, saling belajar mengenai modul budaya positif. Kemudian untuk selanjutnya tujuan budaya positif. Mengapa kita harus menerapkan budaya positif? Bapak Ibu yang sudah mengajar lama pasti sangat menyadari bahwa budaya positif itu merupakan hal yang penting yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Betul? Untuk apa? Yaitu untuk memperkuat karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk memperkuat karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, adapun dalam budaya positif, konsep yang akan kita pelajari yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kemudian yang pertama kontrol diri. Nah, silakan Bapak Ibu coba bisa membayangkan apabila Bapak Ibu menyimpan benda yang sangat berharga di telapak tangan dan Bapak Ibu harus menjaganya karena hal yang sangat penting. Tetapi ada teman Bapak Ibu yang membujuk, menghardik, mengancam, menggoda, memarahi agar Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan tetap menutup kepalan tangan atau akan membuka kepalan tangan? Ya, jadi Bapak Ibu mempunyai sebuah benda di kepalan tangan, kemudian ada teman, padahal benda ini sangat penting, tapi ada teman yang disuruh membuka, bahkan Bapak Ibu sampai dihardik, diancam dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu akan membuka atau tetap akan menutup? Ada yang menjawab membuka mungkin? Tidak. Ada yang menjawab menutup? Masih tetap mempertahankan menutup? Ya, boleh angkat tangan mungkin yang menutup siapa ya? Wah, ini hampir sebagian besar, bahkan sebagian besar
Jadi banyak jawabannya Bapak Ibu. Ada yang masih tetap memperkokoh dengan pendirian kita, yaitu dengan menutup kepala tangan atau bahkan membukanya. Nah, itu semua sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri, betul, kita sendiri. Jadi yang memiliki kontrol diri adalah kita sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita, ya, sesuai dengan kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar kita. Kemudian selanjutnya materi yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi diibaratkan di sini guru itu sebagai petani, murid itu sebagai tanaman, dan sekolah itu sebagai sawah. Jadi apabila kita ibaratkan murid itu tanaman jagung ibaratnya, ya. Apabila benih-benih jagung itu ditempatkan di tempat yang subur, kemudian cukup air dan cukup matahari dan diperlakukan baik oleh Pak petani, maka walaupun benih-benih jagung itu merupakan awalnya adalah bibit yang kurang baik, kurang berkualitas seperti itu, tapi kalau diperlakukan dengan baik oleh petani, maka akan bertumbuh dengan baik pula. Begitu juga dengan murid apabila notabene adalah murid yang mungkin berlatar belakang kurang baik seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu guru merawatnya dengan baik, kemudian menuntun dan membimbing, memotivasi dengan baik, maka murid tersebut akan memiliki karakter yang baik pula. Nah, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hendaknya menuntun murid, ya, menuntun, membimbing, memberi motivasi supaya murid itu tidak kehilangan arah, supaya murid itu selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang sudah ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya positif itu perlu menyediakan yang pastinya satu, lingkungan yang positif, lingkungan yang aman. Gunanya untuk apa? Supaya murid-murid itu dapat berpikir, kemudian bertindak, kemudian menciptakan sesuatu itu dengan merdeka, dan kemudian murid itu menjadi murid yang mandiri dan menjadi murid yang bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma itu dimulai dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, awalnya kita mencoba dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita ubah berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, diubah menjadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, berdasarkan teori kontrol, hanya kita sendiri, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan hanya mengontrol diri sendiri. Kemudian berdasarkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berdasarkan teori kontrol, dengan kolaborasi dan kesepakatan itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang sama menang. Nah, yang selanjutnya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pasti Bapak Ibu semua sudah mendengar kata-kata disiplin. Ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif? Ada tidak menurut Bapak Ibu? Ada ya? Ada bedanya disiplin hanya disiplin. Yang disiplin positif ditambahi positif seperti itu. Nah, jadi kalau disiplin sendiri itu
disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencipta suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, sering dihubungkan disiplin itu dengan hukuman, ya tidak? Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dan hukuman itu sama atau berbeda? Berbeda. Iya, padahal itu berbeda antara disiplin dan hukuman. Karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan sebuah hukuman. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian yang disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai kebajikan. Nah, next. Selanjutnya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada peserta didik kita yaitu ada profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa kita nyanyikan dulu ya supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivis. Nah, itu mungkin setiap hari sudah kita nyanyikan di masing-masing kelas kita belajar. Semoga ujiannya membawa keberkahan. Amin. Nah, itu ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang akan kita yang artinya akan menjadi karakter yang akan kita capai untuk peserta didik kita. Ya, itu contoh nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian next. Nah, di sini ada 3 pernyataan Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu kan sebenarnya banyak ya. Mungkin ada kebersihan, ada kasih sayang, keselamatan, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, kalau ada pernyataan menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul di dalamnya? Keselamatan. Benar sekali Pak Jude. Kemudian yang kedua, ada membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Kebersihan. Kalau datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa yang terkandung? Kedisiplinan. Baik, kita lihat, cek jawabannya. Jadi, betul, menggunakan helm saat mengendarai motor yaitu terdapat nilai kebajikan keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya terkandung nilai kebajikan kebersihan, dan datang tepat waktu ke sekolah tepat waktu mengandung nilai kebajikan kedisiplinan. Next, yang selanjutnya merupakan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku atau bertindak dan lain-lain itu pasti mempunyai sebuah tujuan, ya tidak? Bapak Ibu tidak kesini pasti memiliki tujuan. Bapak Ibu melakukan olahraga pasti memiliki tujuan. Seperti ini. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, di mana kita contohkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, misalnya di dalam sebuah kelas. Nah, di dalam sebuah kelas, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada budaya disuruh membersihkan WC seperti itu. Nah, itu maka anak-anak suatu saat akan tidak mengerjakan tidak akan mengerjakan PR lagi dengan motivasi untuk menghindari
menghindari hukuman, yaitu membersihkan WC. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya di sebuah kelas sudah berjalan budaya, misalkan anak-anak yang mau berpendapat, anak-anak yang mau maju itu dikasih bintang, kemudian bintangnya dapat dikumpulkan. Kalau sudah dapat bintang 10 bisa ditukarkan dengan misalnya alat tulis ataupun apa yang lain yang bisa memotivasi anak tersebut. Nah, maka dari itu anak-anak bagaimana caranya akan menjadi aktif di dalam sebuah kelas, tujuannya untuk mendapatkan imbalan, yaitu bintang tadi. Kemudian yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini pasti di dalam kelas saya pun atau mungkin Bapak Ibu sudah ada anak-anak yang memiliki motivasi yang nomor 3. Ada mungkin 1-2 ya. Jadi anak-anak mungkin saya itu mau mengerjakan PR supaya saya itu menjadi anak yang bertanggung jawab, katakanlah. Nah, ya berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai. Mungkin sudah ada ya 1-2, tapi saya yakin anak-anak dalam satu kelas masih sedikit dalam menerapkan motivasi perilaku yang ketiga ini. Nah, motivasi perilaku yang ketiga ini yang nantinya akan kita tanamkan pada diri anak-anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi itu apakah sama? Berbeda. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, dari hukuman sendiri itu, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak dilibatkan dan sifatnya satu arah. Jadi misalnya anak tersebut tidak mengerjakan PR, silakan kamu nggak mengerjakan PR, kamu silakan habis ini boleh menyapu kelas sampai bersih. Nah, itu merupakan hukuman tidak terencana. Anak tidak dilibatkan, jadi tidak dilibatkan konsekuensi yang akan diterima bila tidak mengerjakan PR, yaitu seperti ini. Jadi hanya dari guru saja, sifatnya satu arah. Anak-anak tidak dilibatkan untuk konsekuensinya. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi tersendiri yaitu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau misalnya anak menghilangkan penghapus milik teman, maka konsekuensinya bagaimana anak akan menggantikan penghapus tersebut. Kemudian konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya ada pembahasan terlebih dahulu antara guru dengan murid. Kalau misalnya kamu menghilangkan, misalnya kan anak ada yang suka bercanda, menyembunyikan sepatu milik teman yang lain. Nah, terus anak tersebut lupa diletakkan di mana. Nah, sebelumnya guru sama siswa sudah ada kesepakatan dulu. Nanti kalau ada anak yang menyembunyikan sepatu dan tidak berhasil menemukannya, maka kamu harus mengganti sepatunya. Mungkin dengan cara apa? Seperti itu. Kemudian yang konsekuensi yang ketiga merupakan perbaikan sesuai kesalahan tadi. Jadi tidak boleh sebenarnya ya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, dihukum membersihkan WC. Itu tidak. Kalau anak tidak mengerjakan PR, ya bagaimana? Maka dia akan mengerjakan PR tersebut, misalnya diberi waktu dan lain-lain. Itu konsekuensi. Jadi perbaikan sesuai dengan kesalahannya. Menghilangkan dia akan mengganti, menyobek dia akan memberikan lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Menurut Bapak Ibu apa? Hukuman atau betul. Hukuman. Yang kedua, membersihkan meja yang dicoretinya. Konsekuensi. Ya, jadi setelah mencoret-coret, anak-anak tersebut bertanggung jawab dengan membersihkan mejanya. Berjemur di lapangan karena mengobrol saat belajar. Hukuman. Ya, hukuman. Disuruh berjemur di lapangan. Membersihkan WC karena mematahkan pensil milik teman. Hukuman. Bersihkan WC ya. Kemudian yang terakhir, mengganti kertas temannya yang disobek. Konsekuensi. Jadi bisa bedakan Bapak Ibu semua? Bisa ya. Kalau konsekuensi intinya sesuai dengan yang telah ia berbuat. Kemudian yang selanjutnya ada konsep kebutuhan dasar manusia.
kemudian penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Yang pertama, nah ini ada lingkaran kebutuhan manusia: penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya anak-anak di dalam kelas ada anak yang kadang-kadang makan sendiri seperti itu ya, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Dia apa mungkin ingin memperoleh makanan. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin diterima di dalam suatu kelompoknya atau suatu kelas misalnya. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya dia tetap ingin berada di antara teman-teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung atau komunitasnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini merupakan kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Itu bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi dan diakui dan dihormati. Jadi ketika anak-anak misalnya memperoleh nilai 100 tetapi tidak ada teman yang memujinya misalnya, itu merupakan kebutuhan penguasaan, di mana anak-anak bisa memperoleh nilai 100 dan ingin dihargai. Dan yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal yang baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebahagiaan yang ada pada diri anak-anak tersebut, yaitu mungkin dengan cara bermain ataupun tertawa. Ya, tertawa merupakan bagian dari Bapak Ibu. Ya, bahagia. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga masih terlihat lucu. Itu kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus, saya bacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha ditemui oleh Dinda? Jika jawaban Dinda setelah ditanya ibunya seperti ini jawabannya. Nah, yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu jawaban Dinda yang pertama. Menurut Bapak Ibu, itu kebutuhan apa? Apakah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan dihargai, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan apa yang terakhir? Kebebasan, kesenangan dan rasa dihargai. Oke, nanti kita cek jawabannya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu apa? Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan apa ya? Kira-kira ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Iya, diakui dan dihargai. Kalau yang satu tadi apa jawabannya? Kasih sayang diterima ya?
guru aja, nah itu kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima, atau kebutuhan bertahan hidup, atau kebutuhan kebebasan? Ya, kebebasan. Ya, apa ya? Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Bertahan hidup, kebutuhan diakui, dihargai, kebebasan, penguasaan, ya, coba cek ya. Nah, yang pertama merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi dia kan bersenandung kan ketika melaksanakan tugas. Nah, katanya guru harus tenang, anak-anak harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima, betul ya. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan, sudah betul. Dan yang keempat, kebutuhan penguasaan, di mana gambarannya itu kata buku tidak rapi, malah menunjukkan ke teman-teman yang lain. Itu berdasarkan kompetensi yang telah ia miliki, kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini memang banyak sekali materinya Bapak Ibu ya di modul budaya positif ini. Konsep-konsepnya yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol itu dibagi menjadi 5. Ada posisi penghukum, di mana guru sebagai penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, posisi guru sebagai penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, ya fisik misalnya fisiknya dilukai ataupun apa, atau hukuman berupa verbal atau perkataan dengan perkataan yang menghukum. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, itu yang dikatakan guru-guru dalam posisi penghukum. Itu berarti menggunakan hukuman verbal ya, perkataan. Kemudian yang kedua, ada posisi guru pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, guru-guru dalam posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bukan seperti ini? Nah, itu guru-guru dalam posisi dalam membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi teman akan berkata biasanya, ayo bantulah diri Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Jadi bisa menggunakan daftar nilai mungkin, kemudian refleksi, jurnal belajar, dan lain-lain. Pokoknya menggunakan data-data yang telah ia tuliskan. Kemudian guru-guru sebagai posisi pemantau biasanya akan berkata, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling paling baik ya menurut saya. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting dalam ini adalah kolaborasi antara guru dengan murid. Nah, yang dikatakan posisi guru dalam manajer yaitu yang pertama, apa yang kita yakini. Nah, ini akan diingatkan lagi mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu posisi tertinggi, posisi sebagai manajer yang mungkin saya sendiri itu baru akhir-akhir ini menerapkannya. Kalau dulu-dulu itu mungkin posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau yang sudah sering dilakukan. Nah, kemudian yang materi selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tidak asing mengenai keyakinan kelas, yang mana di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam keyakinan kelas terdapat nilai-nilai kebajikan universal seperti profil pelajar Pancasila tadi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Nah, menekankan pada karena keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam daripada peraturan kelas. Dan keyakinan kelas seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa sebuah makna. Nah, kemudian ada pembentukan yang pertama dan nanti ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, jadi lebih ringkas, lebih sedikit daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diterima secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Jadi kalau masih ada kalimat negatif, supaya diubah dulu ke kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita sendiri. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, dalam keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu, jadi bisa ditambah atau diperbaiki. Kemudian prosedurnya dalam membentuk atau membuat keyakinan kelas, yang pertama itu Bapak Ibu mempersilakan murid-murid untuk berjurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekelas. Kira-kira peraturan apa yang perlu atau ada di dalam kelas. Kemudian setelah berjurah pendapat, mencatat semua masukan-masukan para murid di depan papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat murid tersebut. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Jadi dari bentuk negatif menjadi bentuk positif. Kemudian setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai-nilai kebajikannya apa? Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, yaitu berkisar antara 3 sampai 7. Kalau banyak nanti tidak mudah diingat atau diterapkan. Kemudian yang selanjutnya setelah selesai dibuat, semua warga kelas itu menandatangani keyakinan kelas tersebut, baik itu guru ataupun murid-muridnya. Dan setelah selesai, keyakinan kelas siap ditempel, dan ditempelnya itu di tempat yang sekiranya bisa terlihat oleh seluruh warga kelas. Nah, seperti itu mengenai proses
keyakinan lah ya. Contohnya apa dicontohkan? Ya, misalnya keyakinan kelas saling menyayangi dengan sesama teman, misalnya seperti itu. Atau buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan. Kalau yang sudah selesai menulis, Bapak Ibu bisa menempelkan kertas sticky note tersebut di depan di kertas kami yang sudah kami sediakan. Monggo. Oh iya, ya Allah, saya sampai mana Pak Kiri di sebelah sini lah. Oke. Sudah, terima kasih Bapak Ibu yang telah membuat keyakinan kelas. Coba kita cek satu persatu, mulai dari sebelah kanan. Tidak dikasih nama ya, Bapak. Ini sepertinya tulisan siapa ya? Bu Vivin ya? Betul? Mendengarkan saat orang lain berbicara di depan kelas. Coba kita pahami, apakah kalimat keyakinan kelas ini sudah dalam bentuk kalimat positif? Sudah. Mendengarkan saat orang lain berbicara di depan kelas. Nah, kira-kira terdapat nilai-nilai kebajikan apa di dalamnya? Nilai kebajikan apa? Mendengarkan saat orang lain berbicara di depan kelas. Menghargai, ya saya tuliskan. Berarti terdapat nilai kebajikan menghargai. Waduh, maaf pakai ini ya, sudah kelihatan. Yang ini saya ini apa Bu? Terima kasih. Oke, kemudian yang kedua ya, ini ada dari siapa datang tepat waktu. Bu Yuni betul? Bukan. Oh, Pak Judin. Oke, Pak Judin datang tepat waktu. Kira-kira sudah dalam bentuk kalimat positif? Sudah. Dari keyakinan datang tepat waktu terdapat nilai kebajikan apa ya? Disiplinan. Ya, yang satu berarti menghargai, yang kedua disiplinan. Yang ketiga ini dari Bu Yuni, buanglah sampah pada tempatnya. Apakah sudah dalam kalimat positif? Sudah. Terdapat nilai kebajikan apa? Kebersihan. Betul. Ada nilai kebersihan. Kemudian yang selanjutnya ini dari Bu Elina, menjaga kebersihan lingkungan. Ini sudah dalam bentuk positif? Sudah. Terdapat nilai kebajikan apa ya? Kebersihan. Betul, sama. Kemudian yang kelima, ini ada dari Bu Elina ya, mendengarkan guru atau teman saat mendengarkan guru atau teman saat berbicara. Sudah dalam bentuk kalimat positif? Sudah. Terdapat nilai kebajikan apa? Menghargai. Maaf ya, tulisannya sedikit bagus. Yang keenam, ini dari Bu Kotni. Betul? Tidak berkata kotor. Sudah dalam bentuk kalimat positif atau tidak? Belum. Tidak berkata kotor. Masih negatif kalimatnya. Coba kita ubah dulu berarti. Kalau masih ada kalimat yang negatif, kita ubah dulu ke kalimat positif. Kira-kira apa? Iya, selalu berkata sopan atau berkata baik. Itu berarti kita ubah dulu menjadi selalu misalnya berkata baik. Nah, di dalam keyakinan kelas ini terdapat nilai kebajikan apa? Selalu berkata baik.
Berarti bisa kalau ada keyakinan kelas yang kira-kira sama itu bisa diambil salah satu saja. Jadi tidak harus semua ditulis, cukup diringkas saja ya. Misalnya nilai menghargai diambil satu, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, dan nilai kesopanan. Itu yang sudah kita rangkum dalam satu kelas siang hari ini kita. Paham Bapak Ibu? Nah, bisa dilanjutkan ya materinya ya. Bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah seperti ini nanti anak-anak ditempelkan di kertas yang sudah fix, kemudian ditandatangani bersama antara Bapak Ibu dan anak-anak. Oke, kemudian materi selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, sebelumnya apa itu restitusi? Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi pendekatan restitusi ini pendekatan yang terbaik ya, di mana anak-anak ini kita akan menjadikan anak-anak untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percayai. Nah, dalam restitusi ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya ada seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang dikatakan guru-guru dalam menstabilkan identitas. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan atau menanyakan alasan mengapa murid-murid berbuat seperti itu, mengapa anak-anak berbuat seperti itu. Yang bisa dikatakan misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Dalam segitiga yang terakhir, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah dia percayai dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Yaitu yang bisa dilakukan guru dalam posisi menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu dalam posisi menanyakan keyakinan. Nah, ini ada salah satu contoh restitusi yang sudah saya terapkan di kelas bersama murid.
berkontribusi dalam memecahkan persoalan murid, walaupun yang saya lakukan belum sepenuhnya maksimal. Tentunya membutuhkan pengalaman, waktu, dan refleksi dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kiranya mengenai pemaparan modul budaya positif. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Saya Ya, apa dia bagaimana? ya terkait dengan keyakinan kelas. Tadi kan kita sudah menulis di selembar kertas itu gitu. Kemudian kita juga sudah mencari nilai kebajikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang kita tulis dan kita tempel di kertas itu yang mana, yang nilai kebajikan atau yang itu? Oh ya, yang kita tulis di kertas yang nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi yang kita tulis di kertas yang nantinya akan ditandatangani oleh murid dan guru yaitu keyakinan kelasnya, tetapi dengan catatan keyakinan kelasnya sudah diubah dalam bentuk kalimat positif seperti itu. Oke. Jadi ini hanya nilai yang terkandung saja yang bisa kita pahami seperti itu, Bu. Ada pertanyaan lagi atau mungkin kurang jelas? Ada lagi Bu. Ada lagi Nah, apa? ketika melakukan restitusi itu sebaiknya kita melakukannya itu di depan anak-anak yang lain atau hanya 4 mata gitu. Nah, ya, sebetulnya kalau melakukan restitusi itu sebaiknya hanya 4 mata saja. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu juga penasaran ya melakukan restitusi, tapi banyak sekali suara-suara anak. Jadi tadi ketika saya mencoba membuat video mengenai segitiga restitusi, memang ada beberapa anak karena posisinya sedang istirahat dan kita memiliki keterbatasan tempat mungkin seperti itu ya. Nah, materinya sedang digunakan juga. Jadi saya melakukan ada di beberapa anak tapi masih bersifat tertutup seperti ini. Oke. Ada lagi pertanyaan atau masukan? Tidak ada? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, dari saya mungkin cukup sekian. Pastinya banyak sekali kekurangan dan khilaf dari saya sendiri, baik itu dari tutur kata ataupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa kita terapkan untuk mencapai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mari berkolaborasi menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Pancawati selaku guru SD Negeri 1 Medono dan sekaligus rekan sejawat Bu Aryati Dwi Indonesia. Diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Aryati merupakan aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Materi yang disampaikan sangat luar biasa, bahwa untuk meningkatkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila itu perlu adanya budaya positif yang kita ciptakan. Selain itu, kita juga belajar mengenai kebutuhan murid, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, praktik keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan penerapan restitusi. Semoga dengan kegiatan ini menjadi awal di sekolah kami untuk menerapkan budaya positif. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patio selaku guru di SDN Negeri 1 Medono sekaligus rekan sejawat Bu Aryati Dwi Purwoningsih. Diseminasi yang didapatkan oleh Bu Aryati merupakan aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif,
Materi yang disampaikan sangat luar biasa, bahwa untuk meningkatkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila itu perlu adanya budaya positif yang kita ciptakan. Selain itu, kita juga belajar mengenai kebutuhan murid, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, praktek keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan penerapan restitusi. Semoga dengan kegiatan ini menjadi awal di sekolah kami untuk menerapkan budaya positif. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.